Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sama-sama ketahui, kita introspeksi lagi diri kita, yang ada di berbagai belahan dunia ya, terutama di Indonesia sendiri, di mana kita kemarin dikejutkan dengan musibah yang terjadi pada Syekh kita, Syekh Ali Jaber, di mana peristiwa itu beliau ditusuk oleh orang yang tidak dikenal. Ya, sebagaimana kita tahulah beritanya. Saya hanya mendoakan kepada beliau semoga beliau tetap tegar. Dan di podcastnya Dedi pun beliau menceritakan panjang lebar di situ bahwa beliau tetap beliau pasrah dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memasrahkan semua kepada pejabat aparat-aparat yang menangani kasus beliau tersebut. Dan beliau pun meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak menjadikan kasus beliau itu jadi bahan gorengan, menuduh satu sama lain, bertikai satu sama lain, dan tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara, yaitu NKRI. Kemudian juga saya menyoroti berita juga di mana ada ini kasusnya memang sebenarnya ketidaktahuan seseorang akan suatu hukum. Jadi di suatu daerah itu ada berita yang mana di situ ada anjing, entah itu jadi-jadian atau apalah di situ, saya juga nggak tahu. Kemudian anjing tersebut di tribunnews.com disebutkan bahwa anjing tersebut akan dikubur hidup-hidup. Ya, dibunuh lah seperti itu. Nah, kemudian ada teman-teman yang mendm saya, gimana Ustadz kalau misalkan kita membunuh anjing? Hukumnya kita membunuh anjing. Kalau saya melihat mengkaji dalam hadis, Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat untuk membunuh anjing. Bahkan di riwayat lain, kalau tidak salah di dalam kitab Sahih Muslim, itu disebutkan ketika Rasulullah memerintahkan untuk membunuh anjing, maka seluruh sahabat sweeping di situ dan membunuh semua anjing yang ada di daerah tersebut sampai tidak ada tersisa. Bahkan di hadis itu disebutkan ada satu anjing yang selalu mengikuti tuannya dan itu juga dibunuh.
Nah, kemudian hadis ini dimansuh dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kalau tidak salah nomor hadisnya 67. Di situ disebutkan bahwa Rasulullah pernah memerintahkan untuk membunuh anjing, dan beliau berkata pada waktu itu, apa hakikat kesalahan anjing tersebut sampai dia harus dibunuh. Dan kemudian Rasulullah memberikan keringanan di situ untuk memelihara anjing yang kegunaannya untuk berburu dan menjaga rumah. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis tersebut, solusi bagi kita apabila rumah kita kedatangan anjing, ada bejana kita dijilat oleh anjing, maka hendaklah bejana atau apapun itu yang sudah dijilat oleh anjing, yang di situ ada najisnya, maka dibasuh 7 kali, salah satunya dengan campuran tanah ya, atau debu, seperti itu. Nah, itu solusinya. Nah, kalau misalkan ada seekor anjing masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam masjid, bukan anjingnya yang dibunuh, dikubur hidup-hidup. Karena Rasulullah melarang itu sudah. Jadi hadis yang Rasulullah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk membunuh anjing sudah dimansuh oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, nomor hadis 67, yang mana di situ ya kita memang dilarang untuk memelihara anjing, tapi tidak boleh kita membunuh anjing tersebut karena anjing tidak punya dosa di situ dan anjing tidak punya akal. Nah, jadi Rasulullah sudah memberi menyatakan dengan tegas bahwa anjing ya hukumnya tidak boleh dibunuh. Tetapi kita tidak juga diperintahkan, tidak boleh untuk memelihara anjing non skill, kecuali kalau misalkan anjing itu punya skill berburu, menjaga rumah, dan keperluan lain seperti di dunia kepolisian, tentara, seperti itu. Itu boleh, dia punya skill. Tapi di luar dari itu kita tidak boleh memelihara. Tuh. Jadi ya saya kembali lagi mendoakan kepada Syekh Ali Jaber, semoga beliau tetap tabah dan sabar, dan beliau tetap konsisten di dalam menjalankan dakwahnya. Semoga apa yang beliau cita-citakan, apa yang beliau usahakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai suatu kebaikan. Dan di sini saya juga menghimbau kepada teman-teman semuanya untuk kita lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai macam keadaan, berbagai macam masalah, seperti itu. Hendaklah kita memutuskan suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah itu berdasarkan dengan koridor hukum yang berlaku, seperti itu. Nah, sama hanya dengan menyelesaikan masalah anjing tersebut. Ada yang anjing masuk di masjid, kemudian ada kemarin yang anjing yang dikubur hidup-hidup. Ada juga yang saya pernah baca di berita juga yang kemarin baru terjadi, itu ada seorang pasangan pemuda kayak gitu melakukan perzinahan, kemudian diarak di depan orang ramai, ditelanjangin, seperti itu. Di dalam konteks syariat agama Islam, bahwasanya apabila seseorang tersebut berzina maka hukumannya adalah rajam. Hukumannya kalau misalkan dia zina belum berkeluarga, maka dia hukumannya dicambuk 100 kali, kalau tidak salah 100 kali. Nah, apabila dia zina muhsan, sudah berkeluarga, seperti itu, selingkuh, maka dia dilempar
batu. Nah, seperti itu dirajam. Itu sudah hukumnya seperti itu. Nah, itu pun juga melalui proses-proses pengadilan. Kalau di zaman dulu itu di zaman Rasulullah ya Rasulullah yang memutuskan. Kemudian kalau di zaman para sahabat, kalau nggak salah zaman Umar itu ada kodinya sendiri, ada hakimnya tersendiri. Nah, tidak ada di zaman Rasulullah dan di zaman para sahabat selepasnya itu melakukan tindakan anarkis di luar daripada koridor hukum. Dan apabila ada orang yang melakukan seperti itu, maka sudah melanggar, menyalahi aturan hukum itu sendiri, yaitu syariat agama Islam itu sendiri. Apatoh lagi kalau misalkan di Indonesia, ya istilahnya kan sekarang itu ada ulil amri, ada kepolisian dan lain sebagainya. Nah, kita serahkan saja ke situ. Nah, kalau misalkan ada seorang berzina, ketangkapan seperti itu, ditegur, kemudian disuruh pakailah pakaiannya seperti itu. Nah, baru kita bawa ke pihak yang berwajib, yang berwenang. Supaya apa? Jangan sampai kita menyelesaikan masalah kemudian menimbulkan masalah baru, dan itu aib bagi orang tersebut. Nah, bagaimana tekanan psikologi yang dihadapi oleh orang tersebut, dan itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita melakukan kita bertindak main hakim sendiri, itu tidak boleh. Menyelesaikan masalah sosial seperti itu, apapun itu dengan jalan main hakim sendiri, itu tidak dibenarkan. Lanjut ke hadis selanjutnya. Hadis ini membahas tentang mengusap kedua telinga. Wa anhu, di sini disebutkan hadis ini diriwayatkan dari perawi sahabat yang sama, Abdullah bin Zaid. Jadi disebutkan di sini wa anhu. Wa anhu annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunaihi ma'an khilafil ma'i alladhi akhadha li ra'sihi, akhrajahul Baihaqi. Wa huwa indal Muslim min hadzal wajhi bil lafzi wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairu fadli yadayhi wa huwal mahfuz. Wa anhu wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunaihi, mengambil air untuk membasuh kedua telinganya, ma'an, selain daripada air, khilafil ma'i, mengambil air, khilafil ma'i, selain daripada air, alladzi, yang mana, yang alladzi akhadha li ra'sihi, yang telah beliau gunakan untuk mengusap kepalanya. Jadi Rasulullah pernah melakukan wudu ya, Abdullah bin Zaid pernah melihat Rasulullah SAW berwudu, membasuh kupingnya seperti itu dengan mengambil air yang lain yang bukan daripada air sisa untuk membasuh kepalanya seperti itu. Jadi kan ini kan kepala nih. Nah, kepala. Nah, kemarin ada hadis yang mengatakan kalau misalkan ini kita membasuh kuping itu bersamaan dengan kepala. Jadi seperti ini. Nah, kemudian seperti ini, naik lagi seperti itu. Berbarengan dengan membasuh kepala. Tapi di hadis ini kepala sendiri yang dilakukan oleh Rasulullah, mengusap kepala sendiri, kemudian telinga pun lain. Jadi mengambil air yang berbeda untuk
membasuh dua anggota wudu yang berbeda. Akhrajahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, wa huwa indal Muslim, dan menurut riwayat Imam Muslim, min hadzal wajhi wa masaha bi ra'sihi bima'in, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya bima'in wa fadli yadaihi, selain yang bukan daripada sisa air membasuh kedua tangannya. Hadis ini adalah hadis mahfud. Jadi hadis mahfud itu lawan daripada hadis yang syadz. Nah, kemudian kalau kita menelaah dari makna hadis ini, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah taala menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa kedua telinga tidak masuk daripada bagian kepala. Seandainya kedua telinga tersebut termasuk dari bagian kepala, tentu Rasulullah tidak akan mengambil air yang baru untuk mengusap keduanya. Nah, mengusap kedua telinga dengan menggunakan sisa air dan mengusap kepala telah ditetapkan dalam hadis lain menjelaskan bahwa perbuatan yang sedemikian tersebut dibolehkan. Jadi Imam Syafi'i kemudian menetapkan hadis ini sebagai patokan beliau, ya kalau misalkan kita membasuh kuping dengan air yang lain, bukan dari sisa membasuh kepala, seperti itu. Nah, mengusap kedua-dua telinga tersebut menggunakan sisa air dari kepala yang telah kemarin sudah disebutkan, itu juga boleh dilakukan menurut pendapat ulama-ulama yang lain, mazhab yang lain. Analisis lafadznya wa anhu di sini bersumber dari Abdullah bin Zaid, yakni sama dengan hadis yang sebelumnya yang kemarin sempat kita bahas. Fadlu yadaihi, sisa dari bekas sisa air bekas mencuci kedua tangannya. Wahwa di sini hadisnya hadis ini maksudnya yakni hadis yang kedua. Al-Mahfuz, hadis yang berstatus sebagai hadis yang mahfuz, yakni lawan daripada hadis syadz. Itu ada sendiri nanti pembahasannya di dalam ilmu hadis, ya. Fikih hadisnya, satu, disyaratkan mengambil air yang baru untuk mengusap kepala, karena tidak cukup dengan hanya menggunakan air yang tersisa pada kedua tangannya setelah membasuh kedua tangan. Jadi kalau kita membasuh kedua tangan kayak gitu, nah kemudian kita ambil lagi untuk mengusap kepala, seperti itu. Begitu juga telinga. Nah, kemudian disyaratkan mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinga, bukan dari sisa air yang ada di kedua tangan setelah mengusap kepala. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita simpelnya seperti itu. Kalau kita berwudu, maka membasuh setiap anggota itu hendaklah kita mengambil air, ya seperti itu. Jadi kita membasuh tangan kayak gitu kan dengan air. Nah, kemudian mengusap kepala dengan air yang baru, kemudian membasuh telinga pun dengan air yang baru. Nah, seperti itu yang dibahas dalam hadis nomor 42. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada kajian hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang menyinggung hati teman-teman semua. Apabila ada kekeliruan, saya minta maaf, dan saya mohon teman-teman bisa mengkoreksi di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.